Sampailah Ane ke jalan raya, dan Ane melihat Teddy tampak ngos-ngosan karena lari. Sementara Ane masih bertanya dalam hati, kenapa Teddy sampai lari? Kenapa Ted, kok bisa lari? Tanya Ane. Penampakan itu muncul, jawab Teddy. Penampakan apa lagi? Tanya Ane bingung. Pas melek, itu makhluk itu, jawab Teddy masih ngos-ngosan gak jelas. Bener dugaan Ane, Teddy pasti diikuti makhluk pria yang badannya kepotong jadi dua karena korban kecelakaan karena kecerobohannya. Sementara Ane gak lihat penampakan yang dilihat Teddy. Ane hanya melihat penampakan sosok anak kecil yang menangis di lorong rel. Hingga sampailah di rumah Ane, Teddy memutuskan untuk nginep di rumah Ane. Dia gak berani pulang malam itu, apalagi dengan kejadian yang sudah dia alami. Ted, sana ke kamar mandi dulu, suruh Ane. Kamu duluan lah, masih capek, jawab Teddy. Ane memutuskan untuk mandi malam itu. Menurut kepercayaan di kampung Ane, kalau habis ke tempat yang angker atau kuburan haruslah cuci tangan dan kaki, biar makhluk gaib tidak mengikuti kita. Sedangkan Teddy masih terlihat duduk di kursi belajar Ane sambil SMS ke ortunya kalau dia nginep di rumah Ane. Setelah selesai mandi, Ane melihat Teddy yang sudah molor terbaring di kasur Ane, Gan. Ane gak bisa maksa buat bangunin dia cuci tangan kakinya karena dia sudah tertidur. Mungkin karena capek. Besoknya Teddy memutuskan untuk pulang. Dan malam harinya Ane dapat kabar kalau Teddy kesurupan. Untuk jelasnya dia kesurupan, Ane gak begitu tahu karena dia berada di rumahnya. Ane hanya dikasih kabar sama orang tuanya. Tepatnya 2 hari setelah kejadian tersebut, Ane memutuskan untuk main ke rumahnya untuk sekedar ngobrol dengan dia. Sebenarnya Teddy hampir gak pernah lihat penampakan makhluk gaib, Gan. Jadi kejadian yang Teddy alami adalah pertama kalinya dia lihat penampakan. Teddy malam kemarin kesurupan, kata ibunya Teddy. Ketika dia kesurupan, seperti mau keluar rumah. Merangkak, wajahnya pun pucat dan ngomong gak jelas, ibu-ibunya. Kok bisa sampai begitu, Bu? Jawab Ane pura-pura gak tahu. Saya juga gak tahu kenapa bisa begitu. Di rumah ini padahal gak terlalu angker, tambah ibunya. Terus gimana, Ted? Kok bisa sampai kayak gitu sih? Tanya Ane ke Teddy. Ane menduga kalau dia kesurupan gara-gara kemarin yang kita alami, atau mungkin dia kencing di tempat jasad korban kereta api tergeletak. Aku gak tahu, yang aku tahu ketika mau kesurupan aja, jawab Teddy. Aku lihat yang kita lihat kemarin itu, Yas, jawab Teddy ke Ane. Hah? Apa, Ted? Kata ibunya. Sebenarnya kita mancing, Bu. Terus kita lihat sosok makhluk gaib. Dan makhluk gaib itu yang muncul ketika aku kesurupan. Setelah itu aku gak inget lagi, jawab Teddy. Terus kamu juga lihat? Tanya ibunya Teddy sambil memandang wajah Ane. Iya, saya juga lihat, Bu, jawab Ane singkat. Sebenarnya Ane gak mau ngomongin secara gamblang kepada ibunya tentang kejadian yang Ane alami bersama Teddy. Tapi karena Ane kasihan melihat Teddy dan ibunya, serta takut dimarahi juga, akhirnya Ane pun ngomong yang sebenarnya tentang kejadian tersebut. Sebelum kita lihat sosok makhluk gaib itu, Teddy kencing, Bu. Dan kata warga yang menolong kita, Teddy kencing tepat di mana jasad korban kereta api itu tergeletak, kata Ane sambil memandang Teddy. Dan sosok penampakan jasad korban kecelakaan itulah yang muncul menampakkan diri ke kita, tambah Ane lagi. Teddy pun menunduk lesu. Apa makhluk itu mengikuti Teddy, Bu? Ibu Teddy tampak bingung untuk menjawab. Setelah lama Ane ngobrol, Ane pun pamit untuk pulang. Ane berharap kejadian kesurupan itu nggak terjadi lagi ke Teddy.
Aneh nebak waktu Teddy kesurupan dan mau keluar rumah karena mau menuju rel di mana dia melihat sosok penampakan tersebut. Dan ternyata benar. Malam pun Aneh ditelepon sama ibunya Teddy untuk datang ke rumah. Ibunya ngomong kalau Teddy mengalami kejadian yang sama dengan kemarin. Setelah Aneh datang ke sana, nampak orang tuanya yang resah dengan kejadian yang dialami Teddy dengan ditemani orang pinter yang tahu makhluk halus. Setelah sampai di rumah Teddy dan dia pun mulai sadar dengan yang dialaminya, Aneh pun disuruh nganter di mana kita lihat penampakan itu. Dengan pasrah, mau gak mau, Aneh harus mengantarkan orang pinter itu ke lokasi di mana Aneh dan Teddy melihat penampakan. Dalam perjalanan ke sana, Aneh hanya bisa diem. Aneh berharap makhluk itu tidak menunjukkan wujudnya. Hingga tibalah Aneh dan orang pintar itu di tempat di mana Aneh dan Teddy melihat penampakan. Kejadian Aneh di situ sekitar jam 10-an malam. Aneh benar-benar takut walaupun Aneh bersama orang pintar yang tahu makhluk halus. Ya tetap aja Aneh merinding. Walaupun jam 10 malam di sana, gak ada lampu gan. Jadi sepi, hening, dan gelap banget. Apalagi kalau Agan lihat kebun kosong yang di sekitar rel. Sore aja menakutkan banget gan. Tapi Aneh berusaha memantapkan diri Aneh. Aneh cuma duduk di atas motor dan sesekali menoleh pandangan ke kanan kiri, depan belakang. Kira aja sosok makhluk yang menampakkan diri di pik yang kelihatan genteng putih itu udah hampir sampai jalan. Itu, di situ Pak. Aneh ngomong sambil menunjukkan ke rel yang mana Teddy pingsan kedua. Karena tempat disitulah kata Pak Roni jasad pria yang kecelakaan tergeletak. Oh, jawab singkat orang pintar itu. Gak lama kemudian orang pintar itu berjalan menuju ke situ. Ajaibnya, dia menaiki posisi rel dan jongkok ke situ tanpa rasa takut. Aneh kurang tahu apa yang dikerjakan orang pintar itu. Kelihatannya seperti ngobrol sendiri atau berdoa gitu. Aneh kurang tahu. Sementara Aneh nunggu di atas motor. Aneh mencoba melawan ketakutan Aneh dengan mendengarkan lagu dari headset. Gak lama kemudian, orang pintar itu menuju ke Aneh untuk pulang ke rumah Teddy. Kita pun pulang tanpa pembicaraan apapun. Setelah sampai di rumah, barulah ada pembicaraan gan. Di situ banyak roh halusnya, ucap orang pintar tersebut. Dia udah saya taruh lagi di sana, tambahnya lagi. Hah? Aneh kaget. Berarti orang pintar itu boncengan sama Aneh dengan membawa makhluk yang menampakkan diri ke Aneh. Berarti udah aman Pak, jawab ibunya Teddy. Insya Allah udah gak apa-apa Bu, makhluk itu memang mengikuti Teddy sejak dia melihat sosok hantu tersebut, jawab orang pintar itu. Di sana banyak penunggunya. Saya udah 2 kali ke situ dengan masalah yang sama, kata orang pintar itu. Lain kali jangan kencing sembarangan lagi. Kalau kalian lewat ke sana lagi nggak apa-apa. Yang penting kalian jangan berbuat yang macam-macam, tambahnya. Dalam hati Aneh, buset, nggak apa-apa, mulus banget ngomongnya. Jantung mau copot lihat penampakan, lari 300 meter 2 kali, dan ditambah genjot sepeda masih dibilang nggak apa-apa. Emang yang pertama gimana ceritanya Pak? Tanya Aneh kepo. Sebenarnya saya dan Teddy melihat anak kecil yang menangis di lorong rel situ Pak, tambah Aneh. Waktu itu ada laki-laki yang pacaran di situ, dan ternyata, tunggu cerita selanjutnya. Catatan, sejak saat kejadian itu, Teddy gak pernah dihantui dan kesurupan lagi. Aneh dan Teddy pun sekarang jarang tandem mancing. Dan kata-kata dari Pak Roni yang menjadi tanya mulailah terjawab. Hingga rumah di sekitar rel mulai Aneh tahu, serta cerita dari orang pinter yang bikin semakin merinding. Aneh pun ngobrol dengan adik Aneh perihal kecelakaan 2 pria yang tewas tertabrak kereta api.
Apa benar dengan kejadian tersebut? Karena pas kejadian Ane lagi PKL kampus di luar kota, jadi Ane nggak tahu. Emang di jembatan Kalirel ada yang kecelakaan ya? Tanya Ane. Iya bener mas, pekerja kabel yang tewas. Dia ketabrak pas di tengah jembatan rel kereta api, terus terseret sampai 200 meteran, jawab adik Ane. Dia sebenarnya mau lari mas, tapi nggak bisa. Soalnya di tengah jembatan rel kan bolong-bolong, susah buat lari, jadi keburu ketabrak. Bagi Agan yang tinggal sekitar rel kereta api di desa dan ada jembatan Kalirel, pasti tahu penyangga beton atau kayu di jembatan rel yang bolong-bolong, tambah adik Ane. Hah, buset, kata Ane kaget. Ternyata tempat yang Ane mancing ditemenin sama makhluk halus itu kan lokasinya. Terus yang satunya lagi kepalanya putus ya? Tanya Ane. Iya mas, letaknya terseret gak jauh dari temen yang satunya. Cocok, kata Ane. Setelah kejadian yang Ane alami, Ane jadi kepo tentang kata-kata Pak Roni dan rumah tersebut. Kenapa Ane teriak gak ada yang peduli? Jujur pada waktu kejadian, Ane teriak minta tolong kenceng banget. Malam kemarin, Mas lihat sosok penampakan yang tewas kecelakaan itu, kata Ane. Oh, berarti yang diomongin temenku, Mas, jawab adik Ane. Yang tentang mancing kan? Tambah adik Ane. Kok tahu? Tanya Ane. Temenku ngomong mas, bapaknya katanya menolong orang mancing yang lihat penampakan korban tewas kecelakaan di jembatan Kalirel. Katanya juga lihat penampakan anak kecil di situ ya mas. Emang siapa nama bapaknya? Tanya Ane. Karena yang menolong Ane adalah Pak Roni dan 2 warga lainnya, serta 3 pemuda ababil yang mau menolong Ane dan ternyata takut juga. Kata orang desa sana, kalau ada orang lihat penampakan anak kecil yang menangis itu, tanda mau ada kecelakaan lagi mas. Kalau nama bapaknya aku nggak tahu mas. Itu sih yang sering main ke sini, Randi, tambah adik Ane. Apa iya mungkin kecelakaan lagi? Dalam hati Ane. Coba aja ntar tanya sama Randi, ucap adik Ane. Pada waktu itu Ane gak terlalu peduli mau kecelakaan lagi atau enggak. Jujur aja kalau Ane teringat anak kecil yang menangis di lorong rel kereta api itu bener-bener sangat kasihan, menyedihkan, sekaligus takut. Tangisannya kayak anak kecil ditinggal sendirian di tempat sepi malam-malam. Yang bikin Ane penasaran, orang yang tinggal di rumah itu kok bisa sampai betah tinggal di situ. Bagaimana cerita orang pintar tersebut dan bagaimana dengan kata-kata dari Pak Roni. Akhirnya masalah yang Ane alami sedikit demi sedikit mulai terjawab. Mendengar cerita dari orang pintar itu, Ane sedikit bercerita Gan tentang kejadian yang dialami teman Ane namanya Agus. Jadi dia backstreet sama ceweknya. Karena Ane tinggal di kota kecil, hotel-hotel belum berkontribusi dalam dunia permesuman di kota Ane. Banyak dari mereka yang pacaran malam-malam di tempat sepi, seperti pantai, lapangan, atau tempat-tempat rekreasi taman. Dan di kota Ane kebanyakan kerja di home industry, jadi mereka lebih suka pergi malam Jumat, karena Jumatnya libur, serta Kamisnya dapat pocokan atau upah kerja, bisa buat modal pacaran. Hehehe. Tempat Ane tinggal kalau apel atau pergi sama cewek biasanya habis isya, sekitar jam 8 malam. Pada waktu itu Agus janjian sama ceweknya. Dia SMS ceweknya untuk mengajak ketemuan. Dia gak menjemput di rumah Gan, karena kan backstreet. Dan akhirnya dia bertemu di gang di desa rumah ceweknya. Ketemuan di tempat gang ya, isi SMS dari ceweknya. Oke, Agus menjawab singkat. Maka ketemulah mereka di jalan gang desa tempat tinggal ceweknya. Setelah mereka bertemu, kemudian bergegaslah mereka menaiki motornya berboncengan. Agus pun mulai mengajak ngobrol sama ceweknya, tapi ceweknya hanya diam. Si cewek hanya menunjukkan tempat di mana mereka mau berduaan.
"Kemana kita?" tanya Agus ke ceweknya. Ceweknya itu hanya menunjukkan jari telunjuk tangannya. Agus pada waktu itu masih belum merasakan hal aneh. Setelah beberapa menit perjalanan, Agus pun bertanya lagi dengan ceweknya. "Di mana?" tanya Agus. Ceweknya melakukan hal yang sama, yaitu menunjukkan jari tangannya ke sebuah tempat, yaitu tempat di mana kebun kosong di dekat rel kereta api. Agus gak memperdulikan tempat di mana dia berada. Pikir si cowok, semakin sepi tempat itu, semakin enak pula buat mesum. Nafsunya lebih kuat daripada sepi, sunyi, dan gelapnya malam. Nah, karena Agus ini rumahnya jauh dari tempat ceweknya itu, dia gak begitu tahu dengan kejadian atau keangkeran di sekitar rel kereta api itu. Mereka pun berduaan di tempat di mana dekat dengan kebun kosong itu, Gan. Agus sepertinya gak peduli dengan tempat sekitar. Dia hanya asyik dengan ceweknya itu. Di sekitar kebun kosong di situ emang sepi karena berbatasan dengan rel kereta api, dengan kebun tebu dan kuburan. Nah, baru perkampungan warga. Dan gak lama kemudian HP Agus berbunyi. Agus tahu kalau itu bunyi SMS masuk. Agus tidak memperdulikannya karena dia masih asyik dengan ceweknya itu. Beberapa menit kemudian, HP-nya pun berbunyi lagi hingga sampai 3 kali. Tapi dia tetap gak memperdulikan. Hingga akhirnya, "Siapa sih yang SMS terus?" dalam hati Agus berkata. Dia pun segera mengambil dari saku celananya. Tapi si cewek itu tetap membuat Agus sibuk dengan kegiatannya di kebun kosong dekat rel kereta itu dengan ceweknya itu. Lama-kelamaan, HP Agus berbunyi ringtone panggilan, Gan. Cuma Agus tak kuasa membuka karena berada sama si cewek tersebut. Hingga beberapa jam kemudian, Agus memulai membuka isi HP-nya. Srek, klik-klik tangan Agus sambil memegang HP-nya. Dia terkejut bukan main karena log panggilan tak terjawab dan SMS itu berasal dari ceweknya. Isi dari SMS itu menyebutkan, "Jadi gak ketemuan? Kok lama? Ya udah, aku pulang." Agus dengan kagetnya melihat wajah cewek itu. Seketika itu, Gan, wajah cantik yang menyerupai ceweknya berubah menjadi pucat. Kemudian berdarah-darah, berubah menjadi seram dengan kulit yang mengeriput. Ditambah lagi dengan suara tawa cewek itu, Gan, cekikikan. Tanpa pikir panjang, dia menyalakan motornya dan ngegas dengan kencang. Dan ini benar adanya, Gan, karena Agus menaiki motornya dengan kencang tanpa memperdulikan jalan yang dia lewati hingga sampai ban belakang kempes. Akan tetapi, dia tetap melajukan motornya dengan kencang sampai-sampai ban dalamnya keluar dan roda belakang motornya yang berputar hanya velgnya. Bisa dirasakan ketakutannya gimana. Ternyata penampakan hantu yang menyerupai ceweknya Agus hampir serupa dengan apa yang dialami Ane ketika mancing di tengah rel kereta api. Bedanya, kalau Ane sosok pria yang dia menemani Ane mancing. Kalau Agus, sosok wanita yang menyerupai ceweknya Agus. Agus juga mengalami kejadian yang sama seperti Teddy, kesurupan. Karena Agus melakukan sesuatu dengan makhluk yang menampakkan dirinya sebagai ceweknya, seperti layaknya pada pacaran saat gelap-gelapan. Ane gak bisa jelasin secara rinci ya, Gan, karena terlalu vulgar. Ane jadi inget sekarang kata-kata orang pintar yang mengatakan, "Lain kali jangan kencing sembarangan lagi. Kalau kalian lewat ke sana lagi, gak apa-apa. Yang penting kalian jangan berbuat macem-macem." Oh, ternyata perbuatan itu toh. Tapi yang dialami Agus itu sebenarnya masih mending, Gan. Karena dulu ada orang yang pacaran di situ hingga akhirnya keduanya tewas karena kecelakaan tertabrak kereta api. Kejadiannya terletak sekitar 200 meteran ke kanan dari Teddy pingsan. Catatan, sebenarnya
Apa yang dialami Ane dan Agus tentang penampakan makhluk yang menyerupai sosok manusia itu juga dialami oleh seseorang dari luar kota. Malahan dia datang ke sana naik mobil dengan beberapa keluarganya dengan membawa lamaran pernikahan. Tapi apa yang dialaminya? Dia hanya menemukan kuburan di samping kebun tebu, kebun kosong. Seketika itu kampung menjadi ramai. Padahal kata orang luar kota itu pernah apel di situ dan disitulah rumah ceweknya. Dan kejadian itu sekitar 4 bulanan yang lalu.